Jadi kali ini aku bakalan ngasih tips ke kalian gimana agar ketika kalian membaca puisi itu sampai ke penyampaian kita tuh kepada pendengar kita gitu. Nah, ini adalah beberapa hal yang biasanya aku lakuin ketika aku tampil untuk membacakan puisi atau isi acara atau lomba. Pokoknya yang penting aku baca puisi dan aku bakal ngelakuin hal ini. Nah, hal ini tuh dasar banget di bagian puisi. Kalian harus tahu dasar-dasar ini agar kalian membacakan puisi itu sampai kepada si pendengar, para pendengar begitu. Nah, apa aja sih landasan atau dasar-dasar pembacaan puisi ini? Yuk kita simak bareng-bareng ya. Jadi, yang pertama sekali, biasanya aku bakalan mengkaji puisi itu. Mengkaji itu bagaimana sih? Mengkaji itu biasanya aku dari makna terlebih dahulu. Nah, makna puisi itu apa? Aku harus tahu dulu, ini penciptanya siapa nih? Lalu, seperti apa gaya pencipta ini menyampaikan? Setiap pencipta, penyair puisi itu berbeda-beda. Helvitiana Rosa, Sapardi Djoko Damono, W.S. Rendra, dan penyair-penyair lainnya itu, semua setiap karyanya itu berbeda-beda, setiap individunya, setiap penyair itu berbeda. Nah, jadi kita harus tahu dulu, ini puisi untuk siapa? Ini puisi diciptain untuk siapa? Sebagai apa? Sebab apa? Kalian harus mendalam. Kaji itu harus mendalam. Kalau perlu, kalian harus mengkaji perkatanya itu. Tidak hanya per bait-bait untuk mengetahui maknanya, tapi perkata kalian tahu, kalian cari tahu. Kan ada semuanya kata-kata yang kalian gak bakalan tahu. Kayak puisi tragedi Winka kawin itu kan kalian harus tahu Winka itu apa, kawin itu apa. Nah, sebenarnya dua kata itu ternyata yang bertolak belakang begitu. Nah, kalau bisa dikaji perkata seperti itu. Nah, setelah tahu kalian makna perkata itu, kalian kaji makna keseluruhannya. Apa sih makna puisi ini? Apa maksud puisi ini? Untuk siapa puisi ini? Diberikan untuk siapa? Oleh siapa? Kalian harus tahu itu. Nah, itu yang pertama ya, makna puisi. Selanjutnya yang kedua, aku biasanya itu di vokal. Nah, di vokal ini, aku biasa vokal aku menggunakan suara perut. Lalu artikulasi. Nah, untuk suara sendiri, kenapa aku pilih suara perut? Karena kalau suara perut itu sebanyak apapun kalian membaca puisi, sebanyak apapun kalian berbicara, kalau menggunakan suara perut, kalian gak bakalan sakit tenggorokannya. Dan dengan suara perut juga, vokal kalian tuh lebih bulat juga lebih bisa memiliki nafas yang lebih panjang kalau pakai suara perut. Dan itu ya memang udah aku buktiin. Aku sempat beberapa kali jadi MC wisuda di kampus. Nah, itu kan kita melakukan pelatihan-pelatihan dan menggunakan suara perut. Selama 3 jam kami berdiri membacakan nama-nama wisudawan-wisudawati. Ya itu biasa aja karena nggak menyakiti di tenggorokan maksudnya. Karena kita menggunakan suara perut gitu. Di suara perut itu bakalan membentuk vokal yang besar. Bentuk suara yang besar dan kayaknya lebih kokoh gitu. Kalau yang di MC wisuda itu begini. Oh iya, satu lagi. Suara dari duduk dan berdiri itu berbeda ya. Jadi usahakan kalau tampil ya berdiri begitu. Ini aku lagi duduk. Jadi suaranya berbeda. Eh, bentuk suara dari duduk dan berdiri itu berbeda. Biasanya kalau pakai suara perut begini. Koordinator Kopertis Wilayah 10. Ketua Yayasan, Ketua, dan anggota Senat STKIP PGRI Sumatera Barat memasuki lapangan upacara. Hadirin dimohon berdiri. Nah, begitu. Ini karena duduk. Ya, maklumlah. Masih amatiran juga belum mahir-mahir banget sama yang kayak yang di luaran sana sih. Begitu. Nah, balik lagi ke puisi. Lalu artikulasi. Artikulasi ini kejelasan kata per kata kalian sebut ketika tampil. Jadi jangan sampai kalian baca pilihlah.
Jangan sampai H belakangnya itu hilang. Benar-benar harus jelas. Pilihlah gitu. Oh, mohon maaf ada suara motor. Nah, aku setiap orang memang mempunyai kekurangan-kekurangan sendiri. Seperti aku kadang-kadang kurang dalam penjelasan penyebutan huruf R. Kalau R-nya sendiri bisa aku baca. Maksudnya sendiri. Ada huruf non konsonan juga sih. N. Sendiri. N itu kan konsonan. Tapi kalau selain huruf S dan R, aku normal nyebutnya. Tapi kalau S dan R sudah gabung, kayak nama Sri Mulyani, gitu kan, aku sulit nyebutnya, kayak panggilnya Sri. Nah, aku kalau punya temen namanya Sri, aku memang kesulitan banget. Hai Sri, memang nggak bisa. S, R, I, itu sulit banget aku baca. Sri. Kalau dipaksain seperti itu bunyinya. Sri. Nggak bisa. Sri. Sampai muncrat. Paling begitu. Nah, kelemahan-kelemahan kita memang ada. Setiap manusia punya kelemahan masing-masing. Dan kalian jangan fokus di kelemahannya. Kalaupun kalian punya kelemahan itu, tumpuk dia dengan kelebihan kalian. Kalau pas kalimat itu ada kalian lemahnya, bangkitkan dengan yang lain. Kejelasan yang lain. Mungkin kalian dengan suara yang lebih bulat. Begitu. Aku mau nyontohin puisi apa ya? Nanti mungkin ya. Atau lihat video yang lain. Video yang aku yang ada. Kan udah ada aku video puisi. Begitu. Itu di artikulasi. Lalu selanjutnya di vokal ada intonasi. Nah, di intonasi ini tinggi rendahnya setiap bait-bait yang kalian baca itu harus memiliki irama yang bagus. Setiap orang pun bakalan berbeda nih. Dengan puisi yang sama, setiap orang mempunyai ciri khas pembacanya masing-masing. Begitu. Nah, intonasi ini akan menjadi ciri khas kalian. Dan intonasi ini kan ada bait. Kalau itu, bait itu ada yang memainkan begini. Rendah, naik setingkat, naik 2 tingkat, naik 3 tingkat, 4 klimaks, puncak, lalu turun ke bawah lagi. Nah, intonasi dimainkan. Gemulai suara kalian. Kayak gitu. Contohnya begitulah. Atau Kumala Hayati. Kayak gitu. Atau Kumala Hayati. Setiap orang memiliki ciri khas berbeda untuk menyebutkan intonasi. Kalian harus gali diri kalian seperti apa. Nah, itu untuk intonasi. Di bagian suara. Di vokal dan suara ya. Nah, selanjutnya yang ketiga ini aku penghayatan. Penghayatan ini aku masuk di ekspresi dan interpretasi. Nah, ekspresi itu begini. Ekspresi itu ya, apa yang kalian rasakan? Membaca puisi itu kalian di dalamnya sebagai apa? Sebagai si aku. Lalu si aku ini bagaimana? Aku ini sedih. Kalian ungkapkan dengan muka kalian. Ekspresi kalian ini kalian ungkapkan kalau kalian lagi sedih. Gak mungkin kan? Kalian lagi bahagia, kalian lagi senang, happy, kalian ungkapkan dengan raut muka yang sedih. Gak mungkin. Gak mungkin banget kan? Nah, gak mungkin kan? Kalau lagi happy nih, dapat voucher umroh. Seneng banget. Seneng banget. Nah, kecuali kalau itu nangisnya nangis bahagia gitu. Kan ada kecualinya. Nah, setelah ekspresi itu masuk ke dalam penghayatan. Nama penghayatan, hayati. Itu hayati yang lain. Lalu interpretasi. Interpretasi itu bagaimana kalian menyampaikan penafsiran kalian. Setelah kalian diam. Apa nih? Setelah kalian tafsirkan puisi ini, kalian bakalan tahu nih gerak kalian seperti apa. Itu termasuk dalam interpretasi. Jadi, nanti itu semuanya ini dari makna, makna,
intonasi, artikulasi, ekspresi, lalu interpretasi, semuanya akan menjadi kesinambungan. Balik lagi ke yang awal tadi. Setelah kalian memahami makna dari puisi tersebut, kesemuanya ini bakalan terjalin. Nah, kalau kalian sudah tahu makna puisi tersebut, nih, gerak tubuh kalian bakalan ngalir aja. Aku perempuan badai. Ngalir aja dia. Tahu di mana letak tangannya ini, aku. Nah, begitu. Semua bakalan berkesinambungan. Gak mungkin. Kalau kalian sudah paham makna, kalian bakalan bisa jeda otomatis. Interpretasi kalian bakalan langsung masuk. Apalagi ekspresi. Mimi gak bisa berdawa. Yaudah. Kalau sudah kalian tahu makna puisi ini, mau kalian seperti apapun gaya bacanya, mau kalian deklamasi, membaca puisi, baca puisi, musikalisasi puisi, kalian bakal dapat feel-nya. Kalau kalian udah dapat feel-nya, yang dengar pun bakalan enak, bakalan nyampe. Aku yakin, aku jamin 100%. Lalu, ini aku kasih tips tambahan nih untuk kalian yang mau tampil baca puisi. Mimi, bagaimana sih? Ami. Ya nanti ya. Bagaimana sih agar kalian tuh dilihat? Ini bocorannya nanti aku bikinkan video yang lain, video di lainnya ya. Pertama-tama nih, biasanya aku itu setelah yang kesemuanya ini nih, apa tadi? Makna, vokal, dan penghayatan, 3 ini kan di dalamnya ada nih mencakup beberapa ini. Setelah aku genggam yang ketiga ini, biasanya ketika aku tampil ke depan itu, aku bakalan melakukan, aku di atas panggung itu bakalan diam sejenak, jeda 2. Jeda 2 itu aku bisa mainkan sampai 7 detik, 8 detik, atau bahkan 10 detik aku bisa. Itu kalau enggak, itu ya enggak dibatasi waktu ya, penampilannya bakalan aku jedain 2. Setelah jedain 2, orang itu bakalan melihat ke kita. Kok lama banget sih? Kok lama banget sih? Bacanya mau baca apa sih? Orang bakal bertanya-tanya. Jadi orang bakalan fokus ke kita. Itu tipsnya. Terus, setelah lama itu, baru perhatikan keseluruhan. Tatap satu-satu penonton. Baru kalian bacakan judulnya. Gitu. Itu tips dari aku. Tips untuk selanjutnya bakalan aku share di video selanjutnya. Jangan lupa bantu bangun channel ini. Aku tahu ini pemula banget. Aku di sini pengen share ilmu aku yang nggak seberapa. Mudah-mudahan bisa bantu teman-teman semua yang ingin belajar puisi. Ya, makasih. Assalamualaikum. Mohon maaf ini tanpa edit-edit. Ini langsung video di YouTube, langsung aku post. Oke, makasih. Terima kasih. Assalamualaikum.